Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Kartikasari. Saya dari Teknik Industri Universitas Bana Perjuangan Karawang. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai linear programming menggunakan metode dualitas. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi ya. Di mana pada pemodelan programming linear, program linear atau linear programming metode dualitas ini ada dua konsep yang mana yang pertama bisa disebut sebagai primal dan yang kedua adalah dual. Nah, si bentuk primal ini itu bisa merupakan kebalikan dari si bentuk dual ataupun sebaliknya gitu. Nah, di sini sudah ada rangkuman mengenai masalah-masalah yang ada pada primal maupun ada pada dual. Nah, di sini pada primal, jika primal merupakan koefisien fungsi tujuannya, maka masalah pada dual yaitu adalah nilai kanan fungsi batasan. Kemudian maksimumkan Z atau Y pada masalah primal. Kemudian pada masalah dual menjadi minimumkan Y atau Z. Kemudian batasan I pada masalah primal dan pada masalah dual yaitu variabel YI atau XI. Kemudian masalah dari primal itu ada bentuk kurang dari sama dengan, maka masalah dual adalah YI lebih dari sama dengan 0. Kemudian masalah primal bentuk sama dengan, dan masalah dual YI lebih dari sama dengan itu harus dihilangkan. Dan variabel XY pada masalah primal ini, maka pada masalah dual itu ada batasan di J. Dan masalah primal pada XY lebih dari sama dengan 0, maka pada masalah dual itu akan berbentuk lebih dari sama dengan. Kemudian yang terakhir adalah XY lebih dari sama dengan, itu dihilangkan ya pada masalah primal. Kemudian pada masalah dual, bentuknya itu menjadi sama dengan. Nah, di sini juga ada dalil-dalil dari dualitas ini ya, yang yaitu bisa kita baca, simak bersama-sama, bisa kita baca. Saya akan sedikit menjelaskan, yaitu di mana jika primal maksimal F sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminimalkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih besar dari C. Kan ini merupakan kebalikan ya. Kebalikan primal merupakan kebalikan dari dual. Seperti itu. Nah, ini ada dalil 1. Dalil 1, jika X penyelesaian visibel masalah primal YO, penyelesaian visibel masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Kemudian dalil yang kedua, jika XO penyelesaian visibel masalah primal Y0, penyelesaian visibel masalah dual dan CX0 sama dengan BY0, maka X0 adalah penyelesaian optimal masalah primal dan Y0 merupakan penyelesaian optimal dari masalah dual. Yang mana ini akan berfungsi yaitu Fmax sama dengan Gmin, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke dalil 3. Nah, pada dalil 3 ini ada dari sepasang soal dual, jika masalah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Kemudian adalah dalil yang keempat. Dalil keempat, jika primal dan dual telah tercapai atau mencapai optimum, maka yang pertama, jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Kemudian yang kedua, jika XK pada primal bernilai 0, maka select variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Nah, pada contoh soal ini adalah contoh soal masalah primal. Dan di sini adalah fungsinya itu menggunakan fungsi untuk meminimalkan.
Nah, kalau meminimalkan biasanya kan ini primal. Jadi kalau dari primal meminimalkan, otomatis nantinya ke dualnya jadi memaksimalkan. Nah, kita lihat nih, meminimalkan F sama dengan 40x1 plus 12x2 plus 40x3 dengan kendala 2x1 plus x2 plus x3 lebih besar sama dengan 20, kemudian 4x1 plus x2 plus x3 lebih besar sama dengan 30. Dan ini ada batasan juga kendalanya X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan 20. Lebih besar sama dengan 0. Nah, yang kita tanyakan atau kita cari itu adalah masalah yang pertama, masalah dualnya ini. Kemudian yang kedua adalah untuk menyelesaikan masalah dualnya, dan yang ketiga untuk menyelesaikan masalah primalnya. Baik, kita mulai satu persatu ya. Yang pertama, pada penyelesaian gunakan langkah pertama untuk menyelesaikan pertanyaan atau yang ditanyakan pada yang pertanyaan yang pertama, yaitu untuk masalah dualnya ya, untuk menentukan masalah dualnya. Nah, di sini sudah ada penyelesaian, cuman akan saya bahas bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini, di mana langkah 1 itu mengubah bentuk standar. Nah, kita lihat nih, syarat dari minimal itu, minimasi itu biasanya kan lebih dari sama dengan 0. Berhubung ini sudah lebih besar, lebih dari sama dengan 0, maka ini sudah standar. Jadi kita tidak perlu untuk merubah lagi, kecuali ini adalah misalnya 2x1 ditambah x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 20 atau kurang dari sama dengan 0, maka kita harus rubah dulu. Tapi yang di poinnya itu adalah di tanda ini. Nih teman-teman ya, biar ini di tanda ini lebih dari sama dengan. Nah, kalau untuk minimasi itu lebih dari sama dengan itu adalah udah standarnya, dan untuk maksimasi itu kurang dari sama dengan. Karena ini berhubung sudah lebih dari sama dengan, maka bentuk ini jika ditanyakan apakah ini sudah standar ataupun apakah masalah dualnya ini sudah ada, udah ketemu, nah seperti ini. Akan tetapi, jika kita akan menyelesaikan masalah dualnya, maka kita harus buat si fungsi ini menjadi ke fungsi dual. Jadi kita balik ya. Dan perlu kita ingat nih, bisa kita buka, bisa kita lihat nih. Teman-teman lihat kan ini yang pertama F sama dengan 40x1 plus 12x2 plus 40x3. Nah, yang angka ini itu masuk nanti di sebelah ruas sebelah kanan. Kemudian yang ini, yang kendala, ini itu nanti akan kita buat menjadi matriks. Itu matriks masalah atau matriks kendala. Nah, kita bikin dulu ya untuk matriksnya, dan ini yang angka ini 20 dan 30 ini nanti masuk ke fungsi G. Jadi, masukin dulu. Ini 20 sama 30. Kita masukin nih. Ini jadinya 20Y1 sini, kemudian 30Y2. Ini udah oke, udah masuk ya, yang ini udah close. Kemudian kita masuk ke yang untuk mencari kendala, yang ini. Kita bikin matriks dulu. 2, dari kendala 1 ya, 2, kemudian 1, kemudian 1. Dan kendala 2-nya adalah 4, kemudian 1, kemudian 1. Nah, kita buat untuk ini merupakan matriks dari masalah kendala ini ya, yang dari model primal ini, masalah primal. Maka kita akan membuat ke matriks transposnya. Untuk matriks transpos, maka kita buat nih 2, 1,
1. Nah, yang kendala kedua masuk sini 4. Kemudian 1. Kemudian 1. Nah, ini merupakan matriks transpose. Nah, udah kan? Sekarang kita masukin ke kendalanya ya, teman-teman. Nah, kita bikin kendalanya. Ini jadinya masuknya 2Y1 ditambah 4Y2. Kenapa kita menggunakannya Y? Karena tadi pada primal kita menggunakan X. Jadi itu kebalikannya. X, Y. Kalau X ke Y, maka ini jadinya menjadi Y kan. Nah, untuk tandanya juga berubah. Ini dari lebih dari sama dengan. Ini kita berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, kemudian untuk di ruas kanannya kita menggunakan fungsi yang ada di fungsi masalah pertama pada primal. Jadi ada 40, 12, dan 40. Ya, kita masuk pertama yang untuk kendala pertama jadinya untuk yang di masalah dual itu 2Y1 ditambah 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Kemudian kendala keduanya adalah 1 sama 1 berarti Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 12 ini. Kemudian yang kendala 3 adalah Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 40. Ini ya teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu untuk menyelesaikan masalah primalnya. Nah, untuk penyelesaian masalah primalnya itu ada beberapa tahapan ya. Yaitu mencari pada penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu, kemudian fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditransposkan ya. Seperti yang tadi ini itu ditranspos dulu ya. Maka karena variabelnya berjumlah 2, ada X sama Y, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Nah, tapi jika variabel ini lebih dari 2, maka penyelesaiannya menggunakan metode simplex. Nah, sekarang berhubung ini adalah menggunakan 2 variabel, kita menggunakan metode grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Yang pertama, kendala pertama itu kita menggunakan dari masalah hasil dari dual tadi ya, dari kendala dual, kendala 1 pada dual, yaitu ada 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Nah, kita misalkan si Y1 ini 0, maka Y2-nya ini akan menjadi 10. Kenapa begitu? Karena jika ini Y1-nya 0, maka 2 dikalikan 0, kemudian ditambah 4 dikali Y2. 4Y2 sama dengan 40. Nah, 2 dikalikan 0 kan di sini 0. Kemudian 4Y2 sama dengan 40. Dan 40 ini dibagi menjadi 4, hasilnya itu adalah 10. Kemudian yang ini Y2-nya, jika Y2-nya kita misalkan 0, maka hasilnya dari Y1-nya adalah 20. Sama ya caranya kayak yang ini. Kemudian pada kendala 2 pun sama, kita masukin ke Y1-nya adalah 0, maka Y2-nya adalah 12. Dan jika kita masukin Y2-nya adalah 0, maka Y1-nya adalah 12. Masuk ke kendala 3. Nah, di sini ada kendala 3 nih. Y1 ditambah Y2 sama dengan 40. Kita misalkan Y1-nya adalah 0 dan Y2-nya, maka Y2-nya akan menjadi 40. Dan jika kita masukkan Y2-nya 0, maka Y1-nya adalah 40. Nah, kita sekarang bikin grafiknya. Ini adalah titik A, B, C, D. Di mana titik A adalah 0 dan titik D ini adalah ini ya, di angka 12 sama 0, 12,0. Kemudian titik B-nya juga adalah 10,0 dan titik C-nya adalah titik perpotongan. Ini, kemudian ini adalah titik yang 40 ya. Baik, masuk ke titik A. Titik A kita lihat nih, teman-teman.
biar kita nggak buka-buka lagi. Nih, saya buka baru. Nah, ini titik A, 0 sama 0. Karena dia di titik sini 0,0. Kita masukin. Nah, ini. 20Y1 ditambah 30Y2. Maka karena Y-nya 0 sama 0, maka jadinya 20 dikalikan 0 ditambah 30 kali 0 sama dengan 0. Dan untuk titik B-nya adalah 20Y1 ditambah 30Y2 dengan titik B-nya itu adalah 0 dan 10. Maka kita masukkan 20 dikalikan 0 ditambah 30 dikalikan 10. Jadinya menjadi 300 ya teman-teman. Nah, untuk titik C itu kita bisa lihat nih. Nih, titik C itu adalah titik perpotongan. Titik perpotongan, di mana perpotongan antara ini, yang 20 sama 10, kemudian 12 sama 12 ya. Jadi kita masukin menggunakan titik C nih. Kita menggunakan 2Y1 plus 4Y2 ditambah 40. Ini menggunakan yang dari hasil metode dual tadi. Kemudian yang kedua Y1 ditambah Y2 sama dengan 12. Berhubung kita sudah tadi, kita kan ini kan merupakan titik perpotongan, jadi kita substitusikan ya. Kita substitusikan yang ini 2Y1. Kita hilangkan, maka menjadi 4Y2 sama dengan 40, terus dikurangi 2Y2 sama dengan 24. Nah, 4 dikurangi 2 di sini adalah 2, jadi 2Y2, kemudian 40 dikurangi 24 adalah 16. Nah, 16 dibagi menjadi 2 adalah 8. Ini Y2-nya udah ketemu adalah 8. Kemudian untuk nyari Y1-nya, kita masukin Y2-nya ada 8. Jadi 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40 menjadi 2Y1 ditambah 4 kali 8 sama dengan 40. Nah, ini kan 4 dikalikan 8 adalah 32 sama dengan 40. Nah, kita pindah ruas nih. Jadi, yang angka ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi 40 dikurangi 32. Nah, ini 40 dikurangi 32 adalah 8. Nah, 8 ini masih ada 2Y1. Nah, 8 ini dibagi menjadi 8. Ini itu dibagi dari 2. Hasilnya itu Y1-nya ketemu 4. Berikutnya kita masukkan lagi ke selanjutnya ya, tahap selanjutnya itu di 20Y1 ditambah 30Y2. Ini merupakan nilai G di G maksimal, karena kita mau nyari maksimal ya di G-nya. Nah, ini 20Y1 ditambah 30Y2. Kita masukin nih, Y1 sama Y2-nya. Kan Y1-nya ini, Y1-nya 4, Y2-nya 8. Jadi 20 dikali 4 ditambah 30 kali 8. Nah, ini hasilnya 320. Kemudian masuk ke titik D. Kita lihat titik D ada di mana. Titik D ada di 12,0. Maka kita masukin titik D-nya. 20Y1 ditambah 30Y2 dengan titik Y1 adalah 12 dan titik Y2 adalah 0. Maka 20 dikalikan 12 ditambah 30 dikalikan 0, hasilnya adalah 240. Kemudian kita masuk ke langkah 4, yaitu untuk mencari penyelesaian masalah primalnya dengan menggunakan dalil 4. Ya, kita bisa lihat bisa menggunakan dalil 4. Nih. Kita masukkan. Karena kita mau mencari maksimum, maka kita yang akan kita masukkan nilai Y1 dan Y2-nya menggunakan nilai dari hasil ini dari pencarian titik ini yang terbesar. Ada ini 32, yaitu di titik C. Kalau titik yang lainnya itu kan kecil nih.
Ada 300, ada 0, 320, sama 240. Nah, yang paling besar adalah titik C, itu 320. Maka kita menggunakan Y1 dan Y2-nya adalah yang dari titik 320 ini, yang titik C ini. Kita masukkan 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1 sama dengan 40. Nah, karena kita mau menyelesaikan mencari dengan metode simplex, maka dengan cara ya hampir sama kayak simplex itu kan kita ditambahin plus S1. Jadi ini 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1 sama dengan 40. Nah, Y1-nya adalah 4, kita masukkan, dan Y2-nya adalah 8. Maka 2 dikalikan 4 adalah 8, dan 4 dikali 8 adalah 32, dan ditambah S1. Jadi 32 ini sama 8 itu dijumlah, kan hasilnya 40. Kemudian kita pindah ruaskan di sebelah sini, sebelah kanan. Jadi 40 dikurangi 40, hasilnya 0. Nah, lanjut. Kita Y1 ditambah Y2 ditambah S2. Kita masuk ya untuk ke metode yang dual tadi ya, yang ke kendala dual ini ya. Sama dengan 12, maka Y1-nya adalah udah diketahui 4, Y2-nya adalah 8, S2 ditambah S2 sama dengan 12. Nah, 4 ditambah 8 adalah 12, maka S2-nya juga ketemu 0, karena pindah ruas ya di sini. Jadi 12 dikurangi 12. Berikutnya adalah Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. Nah, kita masukin Y1-nya adalah 4, Y2-nya adalah 8, dan S3 sama dengan 30. Nah, Y1 tambah Y2 adalah 12. Nah, 40 dikurangi 12. 12-nya itu pindah ruas ke kanan. Jadi hasilnya 28 untuk S3. Maka kita dapatkan nilai untuk S1, S2-nya itu adalah S1-nya ini adalah 0, S2-nya juga 0, dan S3-nya adalah 28. Karena nilai ini S3-nya itu lebih dari 0, maka nilai X3 itu sama dengan 0. Jadi kita harus mencari nilai dari X1 dan X2. Nah, ini. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 adalah 8, itu lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan kendala 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga dapat kita masukkan, dapat kita simpulkan seperti ini. Kita tuliskan 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 20. Dengan 4X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 30. Nah, ini persamaan ini, kemudian ini kembali ke persamaan awal, yaitu 2X1 ditambah X2 ditambah 20. Kemudian 4X1 ditambah X2 sama dengan 30. Nah, kita substitusikan, ini 2 dikurangi 4, hasilnya kan min 2. Min 2. Kemudian ini kan 0. Udah. Nah, ini min 2X1 ya. Kemudian yang ini 20 dikurangi 30, hasilnya min 10. Nah, kita dibagi nih, kita perkecil, sederhanakan. Min 10 dibagi min 2, maka hasilnya untuk X1-nya adalah 5. Nah, udah diketahui nih, X1-nya udah ketemu 5. Sekarang kita nyari dari X2, kita masukin. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. Kita masukin X1-nya adalah 5, maka 2 dikalikan 5 ditambah X2 sama dengan 20. Ketemu kan 2 dikali 5 hasilnya 10, dan untuk X2-nya 20 dikurangi 10, maka hasilnya 10. Jadi untuk nilai X1 dan X2-nya itu pada titik 5,10. Kemudian kita masuk yang ke tahap terakhir, yaitu pada penyelesaiannya ini fungsi dari masuk ke fungsi awal ya pada primal, karena kita mau mencari yang primal, memaksimalkan nilai primalnya, maka berarti 40X1 ditambah 12X2 ditambah 40X3 itu kita masukkan nih X1, X2, X3-nya.
karena tadi sudah ada ini kan ya, masukin. X1-nya adalah 5, jadi 40 dikalikan 5 itu ada 400. Kemudian X2-nya adalah 10, kita masukin nih. 12 kali 10 itu ada 120, nih ya 120. Kemudian 4 X3 itu kan X3-nya diketahuinya 0, maka 40 dikalikan 0, hasilnya 0. Jadi dari fungsi ini maka dapat dihitung atau dijumlah yaitu 200 ditambah 120 menjadi 320. Nah, ini adalah hasil akhirnya untuk mencari permasalahan untuk yang masalah primalnya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.